Kalau optimisnya harus, karena ini Harus. harus jadi modal energi kami untuk bekerja. Karena kami selain sebagai ya perseroan dan emiten yang harus tetap creating value, kami juga bagian dari BUMN, Agent of Development. Jadi ada tugas di pundak kanan dan kiri kami. Jadi kalau berkaca ke pandemi 2 tahun kemarin, 3 tahun malah ya, 2020, 21 dan 22, ya kita tidak berharap ya, tapi semua ahli, semua lembaga sudah memperkirakan 2023 sangat volatile dan sangat perlu diwaspadai gitu. Kalaupun itu terjadi, mohon maaf Mbak Saf, tugas kami semakin besar untuk menjaga masyarakat, terutama yang di bawah tadi, tidak turun ke angka kemiskinan. BPS kemarin sudah menyampaikan ini kesedihan bersama buat kita, agak meningkat, walaupun tidak setinggi negara-negara lain tingkat kemiskinan di Indonesia. Ini menjadi tantangan lebih buat kami untuk mendorong masyarakat ini untuk produktif tadi, sehingga mereka bisa secara survival dan mandiri menjaga pemenuhan kebutuhannya sendiri lewat produktivitas mereka. Dan secara makro mendukung tadi, tetap menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Jadi Karena itu jadi ukuran pertumbuhan ekonomi kan. Jadi memang ada tantangan di depan mata, namun optimistis tetap pertumbuhannya 2023 ini. Namun dari segi nilai sendiri, capaiannya di tahun 2023 ini Pak Arief untuk ULAM dan Mekar di tingkat berapa penyalurannya? Kalau kemarin di 2022 64 triliun, kami tidak masang target tinggi-tinggi, tapi tetap harus growth. Nanti emiten nggak mau ngambil bond kami. Tetap ya? Tetap. Ya di kisaran 70 sampai 75 triliun. Untuk ULAM dan Mekar? Dua-duanya. Keduanya. Dan untuk peningkatan nasabah, KPI-nya tersendiri di tahun ini? Kami targetkan minimal 15 juta. 15 juta, penambahan 15 juta nasabah? Menjadi 15 juta dari nasabah 13,5. Dari 13,5 ini menjadi 15 juta nasabah aktif. Baik. Karena ada PR besar dari Pak Presiden dan beliau sudah sampaikan di mana-mana bahwa beliau berharap, terakhir kemarin di peluncuran KUR Cluster, bahwa beliau berharap di 2024 nasabah Mekar bisa 20 juta. Tahun ini? Di tahun 2024. Dan kami juga punya target, kan ini tahun bulan ke-15 ya kami jadi bagian dari holding Ultramikro. Betul. Didirikannya holding Ultramikro dengan holdingnya BRI, kemudian Pegadaian dan kami PNM ada target memberikan accessibility masyarakat mendapatkan pembiayaan dari kami. Baik, Pak yang Arief, mengejar target tersendiri ya dari holding Ultramikro ini. Nah, karena tadi Anda juga menyinggung mengenai holding Ultramikro sudah 15 bulan sejak September 2021 kalau tidak salah. Betul. Ini kan sudah menjadi dan menjalankannya bersama induk usaha di BRI sendiri. Betul. Pak Arief, bisakah berikan sedikit update layanan sinkronisasi dan pengembangan bisnis yang sudah dijalankan bersama, dan sudah ada berapa sih Pak layanan sentra senyum BRI, PNM dan Pegadaian ini di Indonesia? Kalau total unit senyumnya sekarang sudah lebih dari 1.000, kalau nggak salah malah udah 1.200. Tapi macam-macam nih, ada yang hadir kami bertiga sementara ini ya, sementara ini ada yang hadir kami bertiga, BRI, biasanya kantor BRI soal yang dipakai, karena infrastrukturnya paling lengkap. BRI, Pegadaian, dan kami PNM. Tapi ada juga yang hanya BRI dan Pegadaian, ada juga yang hanya BRI dan PNM. Ke depan harusnya ya kami hadir bersama, karena nilai lebihnya kami diintegrasikan dalam holding Ultramikro ada tiga bentuk layanan, 3 segmen, 3 sasaran yang akan kita capai. Kalau bahasa saya di beberapa forum dengan CNBC saya sampaikan, dari awal kami Pak Presiden mulai banyak menaruh harapan besar ke kami,
bahasa saya, mungkin PNM nggak bisa memenuhi harapan Pak Presiden kalau sendiri. Hampir tidak mungkin, gitu. Hampir tidak mungkin. Tapi dengan kami hadir bertiga saat ini, kami semakin optimis. Sejauh ini bagaimana dengan adanya holding Ultramikro ini membantu bisnis PNM terlebih dengan adanya Yang paling signifikan? Yang paling signifikan adalah shortcut learning curve kami. Yang tadinya Mbak Safrina bisa bayangkan di 2017 sampai ke 2002. Jadi di 2017 itu penyaluran kami baru 5 triliun. 5,5 triliun. Sekarang 64 triliun kemarin Desember. Betul. Ini kan suatu lompatan yang kuantum yang tinggi sekali. Kami perlu pembimbing, kami perlu perlu pendamping yang sudah mumpuni gitu loh. Kalau bicara transformasi besarnya PNM ini kan baru 5-6 tahun terakhir. Sementara BRI tahun ini Desember nanti usianya 128 tahun. Kakak kami Pegadaian bulan April besok usianya sudah 108 tahun. Ini anak bungsu harus ada yang dampingi. Dan ini sangat terasa. Alhamdulillah ya puji syukur dalam 1 tahun lebih ini banyak pembelajaran yang kami dapat. Ya termasuk perintah sih. Ini jadi challenging kan buat kami untuk lebih maju supaya tidak terlalu jauh dengan kakak company kami dan kakak holding di holding Ultramikro. Nah, ada leap yang begitu tinggi ya Pak ya untuk capaian target financing di tahun ini. Kebutuhan dana eksternal tersendiri di tahun ini 2023 untuk PNM itu di berapa Pak? Berarti sedikit saja. Ya kira-kira 30 triliun lah. Pendanaan eksternal dan akan dicari melalui? Yang jelas yang pertama pasti holding akan membackup, tapi namanya anak dan anak bungsu kalau mau maju kan harus mandiri gitu. Jadi holding atau induk akan masuk kalau memang nanti dibutuhkan. Sekitar 10% kami berharap ada tambahan pinjaman pemerintah melalui Kementerian Keuangan lewat BLU PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Kemudian sekitar 11 triliun, mungkin 30 sampai 35%, 30 sampai 30% perbankan, sisanya kami coba cari dari capital market.